Di ujung sebuah desa kecil, berdiri sebuah rumah tua yang sudah lama tak ditinggali. Pemiliknya merantau sejak 10 tahun lalu dan tak pernah kembali, meninggalkan rumah itu sendirian menghadapi waktu. Dari kejauhan, bentuk rumahnya sebenarnya masih terlihat kokoh, berdiri dengan rangka kayu jati yang dulu dikenal kuat. Tetapi dekatilah sedikit saja, maka semua tanda-tanda usia dan kelalaian akan terlihat jelas. Halaman depan rumah kini berubah menjadi hamparan liar yang tidak lagi dikenali. Rumput-rumput liar tumbuh tinggi, bahkan ada yang mencapai lutut orang dewasa. Tanaman liar merambat ke mana-mana, menutupi batu-batu pijakan yang dulunya tertata rapi. Di sudut halaman, pohon mangga yang dulunya sering berbuah kini berdiri kusut dengan dahan kering. Sebagian patah mengarah ke tanah. Tanahnya lembab, basah, dan tertutup lumut tebal yang bagai karpet hijau tua. Begitu mendekati teras, suasana menjadi lebih sunyi dan dingin. Lantai teras yang dulu berwarna semen abu-abu, kini nyaris seluruhnya tertutup lumut hijau yang licin. Retakan-retakan kecil menyilang di permukaannya, berisi tanah dan dedaunan kering yang masuk melalui celah waktu. Tiang kayu penyangga atap mengelupas, warnanya memudar menjadi coklat kusam, dan sebagian ditumbuhi jamur putih kecil yang menempel seperti kapas lembab. Pintu rumah itu masih berdiri, namun warnanya telah pergi. Cat coklatnya terkelupas, meninggalkan guratan-guratan kayu yang membuka rahasia umurnya. Engsel pintu menggantung miring, berderit pelan setiap kali angin sore menerpa. Jendela-jendela kayunya tertutup rapat, sebagian kacanya retak halus, sementara kisi-kisi kayu dipenuhi sarang laba-laba yang menggantung seperti tirai kusam. Di dalam rumah, aroma lembab langsung menyergap, campuran tanah basah, kayu lapuk, dan debu yang menumpuk selama bertahun-tahun. Lantai plester yang dulu bersih kini dipenuhi pasir halus yang beterbangan dari lubang-lubang kecil dinding. Ada beberapa titik di mana lantai tampak mengembung, seolah tanah di bawahnya bergerak karena akar tanaman liar yang merayap masuk. Dinding rumah yang dulu berwarna putih susu kini berubah menjadi abu-abu kehitaman, dihiasi bercak-bercak lumut yang merayap naik seperti lukisan tak beraturan. Perabotan lama masih ada, tapi semuanya berubah menjadi hantu dari masa lalu. Kursi kayu tergeletak miring, satu kakinya patah dimakan rayap. Lemari besar di ruang tengah dipenuhi debu tebal, dan pegangan pintunya berkarat. Di meja makan tersisa taplak lusuh yang warnanya pudar total, nyaris tak bisa dikenali. Setiap kali angin masuk melalui celah-celah kayu, kain itu bergoyang pelan, seperti menghirup napas terakhirnya. Atap rumah pun sudah miring, beberapa genting hilang, membuat cahaya matahari menembus masuk dalam garis-garis tipis yang memotong kegelapan ruangan. Setiap titik cahaya itu memperlihatkan debu-debu halus yang melayang, bergerak seperti butir salju lambat yang beterbangan di udara yang bisu. Ketika hujan turun, suara tetesan air menetes dari lubang atap terdengar berirama, seperti ketukan jam tua yang melambangkan waktu yang terus berjalan. Sementara rumah itu dibiarkan membusuk pelan-pelan. Bagian belakang rumah bahkan lebih parah. Dapur yang dulu menjadi tempat keluarga memasak kini hanya menyisakan tungku tua yang pecah pada beberapa bagian. Meja kayu di sana penuh jamur hijau, sementara tudung saji rotan
berubah menjadi serpihan, rapuh, yang hampir hancur jika disentuh. Sebuah panci aluminium yang pernah berkilau kini berkarat, terbalik di sudut ruangan. Di bagian luar, dinding belakang rumah dipenuhi tanaman merambat yang tumbuh liar tanpa henti. Mereka masuk melalui celah-celah dinding dan retakan jendela, membuat rumah itu tampak seolah sedang dirangkul oleh alam yang berusaha mengambil kembali apa yang dulu milik tanah. Rumah itu tidak lagi sekadar bangunan tua. Ia adalah kenangan yang membeku. Tempat yang ditinggalkan tanpa janji untuk kembali, perlahan-lahan berubah menjadi bagian dari hutan kecil yang ia biarkan masuk. Rumah itu sunyi, namun diamnya bukan kosong. Ia penuh cerita, penuh waktu, penuh rindu yang tak pernah disampaikan. Malam itu, langit tampak gelap pekat. Tidak ada bintang sedikit pun, hanya suara serangga malam dan angin yang menggesek daun bambu di sepanjang jalan setapak menuju rumah tua itu. Di antara kegelapan, 3 pemuda kampung sebelah muncul sambil membawa plastik hitam besar dan senter kecil berkedip. Mereka adalah Gito, Rijan, dan Tepos. Bertiga terkenal di kampung sebagai anak yang bandel, keras kepala, dan percaya pada hal-hal yang primitif. Udah bener ini, Jen, rumah tua ginian, gumam Gito sambil menyinari pekarangan luas yang tampak seperti hutan kecil. Ya benerlah, jawab Rijan sambil membetulkan ikat kepalanya. Kata orang sini, rumah ini kuat, penunggunya juga kuat, cocok buat minta nomor. Tepos hanya mengangguk, memeluk bungkusan plastik yang ia bawa telur ayam kampung, bunga kering, dupa murahan, dan botol minyak wangi palsu. Barang-barang itu bukan berasal dari ritual asli manapun. Semua hanya campuran percaya, tidak percaya yang mereka rakit sendiri berdasarkan omongan warung. Saat mereka tiba di belakang rumah, suasananya jauh lebih menekan. Rumput liar setinggi pinggang menyentuh kaki mereka. Bau tanah lembab bercampur dengan aroma lumut yang menempel di dinding. Dinding belakang rumah sudah hampir sepenuhnya tertutup tanaman, merambat hijau gelap seperti akar yang menggenggam bangunan itu. Di sini aja, di dekat sumur, Rijan menunjuk sebuah sumur tua dengan bibir batu yang sebagian runtuh. Tepos mulai mengeluarkan barang dari plastik. Telur diletakkan di tanah yang basah, bunga disebar sembarangan, dan dupa mereka nyalakan sambil terbatuk-batuk karena asapnya pekat tidak karuan. Rijan duduk bersila, menirukan gaya ritual yang ia lihat di video pendek internet. Padahal tidak ada maknanya sama sekali. Gito menutup mata, entah serius atau takut. Tepos mulai komat kamit, padahal ia tidak tahu apa yang ia baca. Mereka bertiga hanya berpura-pura tahu, merasa seperti melakukan sesuatu yang sakral. Padahal yang mereka lakukan hanyalah permainan nekat di tengah malam. Namun, ketika asap dupa menebal, senter satu-satunya tiba-tiba mati. Dan dari arah dinding rumah tua itu, tampak sesuatu bergerak pelan, seperti bayangan panjang yang tidak mengikuti arah angin. Gito membuka mata lebar-lebar. Jen, itu apaan? Rijan menelan ludah. Sisa keberaniannya menguap. Bayangan itu semakin jelas. Bukan manusia, bukan pula hewan. Seperti sosok besar yang berdiri di balik tanaman merambat. Tubuhnya tinggi, namun samar-samar berubah bentuk, seolah dinding tua itu menghirup dan menghembuskan napas. Tepos menjatuhkan telurnya
gemetar. Apa itu? Tidak ada yang menjawab. Yang terdengar hanya desir dedaunan dan suara sangat pelan, seperti seseorang berbisik dari dalam dinding. Pergi. 3 pemuda itu saling pandang, dan detik berikutnya, tanpa komando, mereka lari terbirit-birit, tersandung rumput liar, terjatuh berkali-kali, sampai mereka berhasil keluar dari pekarangan tanpa menoleh ke belakang. Di belakang mereka, dengan napas torenggingga dan dada terasa mau pecah, 3 pemuda itu, Gito, Rijan, dan Tepos, akhirnya berhasil menerobos keluar dari area rumah tua lewat kebun belakang. Dedaunan liar dan pohon tinggi seperti menjadi dinding gelap yang mereka lewati sambil tersandung. Begitu mereka sampai di area kebun yang agak lapang, tepat di antara rumpun pisang dan pepohonan gayam yang besar, mereka spontan berhenti karena di sana, di bawah salah satu pohon gayam terbesar, berdirilah seorang wanita, diam, seolah sudah menunggu mereka. Pakaiannya lusuh, kain panjang warna merah pudar seperti kain lama yang sudah bertahun tidak disentuh air. Rambutnya kusut panjang menutupi sebagian wajah. Kedua lengannya jatuh, menjuntai tanpa tenaga. 3 pemuda itu langsung saling pandang. Wajah pucat, keringat dingin mengalir di leher. "Wanita siapa itu?" bisik Rijan. Suaranya nyaris hilang. "Bukan warga sini," jawab Gito dengan suara gemetar. Tepos mencoba melangkah setengah maju, tapi kakinya bergetar hebat. Mereka tidak berani mendekat, tapi juga tidak berani mundur. Angin malam bergerak pelan, mengayun dedaunan gayam. Wanita itu tetap diam, hening, tidak bergerak, seolah ia bagian dari pohon itu sendiri. Rijan menelan ludah, mencoba menenangkan diri. "Mungkin orang nyasar," katanya ragu, meskipun hatinya menolak tegas. Lalu tanpa peringatan apapun, wanita itu menoleh pelan, sangat pelan. Namun gerakannya tidak seperti manusia, lebih mirip kepala boneka kayu yang dipaksa diputar. Wajahnya terlihat pucat, hampa. Matanya hitam penuh, tanpa cahaya, dan mulutnya jauh lebih lebar dari manusia biasa, seperti tersobek dari ujung ke ujung. 3 pemuda itu langsung mematung, dan tiba-tiba wanita itu tertawa. Bukan tertawa biasa, tertawa panjang, kencang, melengking. Suaranya menggema di seluruh kebun, membuat bulu kuduk berdiri sampai ke tengkuk. Gito menjerit pertama. Rijan langsung membalik badan tanpa pikir panjang. Tepos bahkan sampai jatuh bangun karena panik. Mereka bertiga berlari sekuat tenaga, menerobos semak, menabrak daun pisang, dan terperosok ke tanah berkali-kali. Tidak peduli lutut tergores, tidak peduli nafas tersengal. Yang penting jauh dari suara tawa yang makin lama makin keras. Malam itu seluruh kebun terasa hidup, seperti ikut menertawakan mereka. Dan sejak kejadian malam itu, 3 pemuda itu berjanji tidak akan pernah lagi mendekati rumah tua itu. Bahkan di siang hari, nafas mereka masih memburu ketika 3 pemuda kampung sebelah itu akhirnya berhasil mencapai pos kamling di ujung jalan. Lampu bohlam kuning di pos itu memancarkan cahaya temaram yang hangat, membuat tempat itu tampak seperti satu-satunya titik aman di malam yang lengang. Di dalamnya masih ramai beberapa warga. Ada yang merokok sambil ngobrol santai. Ada 2 orang bapak-bapak
yang asyik memainkan catur di meja kayu kecil. Dan ada pula beberapa pemuda kampung yang nongkrong sembari menyeruput kopi dari gelas kaca. Ketika ketiga pemuda itu berlari menghampiri, tubuh gemetar dan wajah pucat. Semua yang berada di pos langsung menoleh. Salah satu bapak yang sedang memegang bidak catur menghentikan permainannya, menatap mereka dengan dahi berkerut. "Loh, kalian kenapa? Kok kayak dikejar setan beneran?" katanya sambil bangkit. Pemuda-pemuda itu bahkan tidak bisa langsung bicara. Suara mereka tersendat-sendat karena masih ketakutan. Salah satu dari mereka duduk terjatuh di bangku panjang, memegang kepala, sementara dua lainnya berdiri terhuyung. Satu memegangi dada, satu lagi masih menoleh ke arah gelap di belakang, seolah takut sosok wanita itu menyusul. Warga di pos mencoba menenangkan mereka. Ada yang memberikan air minum, ada pula yang menepuk-nepuk pundak mereka. "Udah, tenang dulu, napas diatur," ujar salah satu pemuda kampung, berusaha menstabilkan mereka. Setelah beberapa menit, perlahan-lahan cerita pun keluar, terputus-putus, saling menimpali, dan penuh rasa takut. Mereka menceritakan ritual yang baru saja dilakukan di belakang rumah tua Telur. Dupa, bunga, minyak, semua dilakukan demi satu hal yang paling mereka incar, nomor, dan tentu saja pertemuan dengan wanita mengenakan baju lusuh merah di bawah pohon gayam menjadi puncak ketakutan mereka. Pada awalnya, warga yang mendengarkan tampak serius dan terkejut. Namun begitu mereka memahami inti cerita bahwa tiga pemuda bandel ini nekat melakukan ritual mencari nomor keberuntungan di rumah angker itu, suasana pos langsung berubah. Bapak yang tadi bermain catur langsung menepuk pahanya keras-keras sambil tertawa. Pemuda kampung lainnya ikut terbahak. Bahkan yang tadinya merokok santai sampai tersedak karena menahan tawa. Pantesan mukanya pada kayak habis lihat iblis. "Ya Allah, cari nomor kok di rumah itu?" ujar salah satu dari mereka sambil terus tertawa. Gelak tawa meledak begitu keras hingga membuat tiga pemuda itu hanya bisa menunduk malu. Wajah mereka memerah, entah karena lelah atau karena malu. Mereka sempat saling pandang, mencoba ikut tertawa. Namun rasa takut masih membekas kuat di dada mereka. Pos kamling yang sebelumnya ramai biasa berubah menjadi ramai oleh cemooh kecil, tawa, dan cerita yang langsung menyebar. Dan begitulah malam itu berakhir dengan tiga pemuda kampung sebelah yang sadar bahwa ada hal-hal yang seharusnya tidak disentuh hanya karena keinginan bodoh, dan ada tempat-tempat yang memang dijaga oleh sesuatu yang tidak boleh diganggu